Demografi Banten dan Struktur Sosial Masyarakat Banten oleh kelompok 2. Pengertian demografi. Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Selanjutnya, demografi di Banten. Provinsi Banten telah memasuki fase bonus demografi. Nah, fase bonus demografi sendiri yaitu penduduk dengan umur produktif itu lebih besar, sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Hal itu dikatakan Siti Masrifah, anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Banten 3. Sebab dari 12,4 juta penduduk Banten di tahun 2017, 68,53% adalah penduduk usia produktif. Berdasarkan data statistik struktur penduduk Banten yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik Banten tahun 2013, angka beban ketergantungan Banten masih sebesar 47,08, yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung antara 47 sampai 48 orang usia tidak produktif. Sementara pada tahun 2017, beban yang ditanggung sedikit mengalami penurunan, sehingga yang ditanggung hanya 46 orang penduduk usia tidak produktif. Dari hasil pengambilan dan inventarisasi data-data mengenai demografi dari masing-masing wilayah kabupaten, luas wilayah Provinsi Banten bisa dilihat di tabel berikut ini. Produk domestik regional bruto PDRB tahun 2005 mayoritas berasal dari sektor industri pengolahan, yaitu sebesar 49,75%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,13%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,58%, serta sektor pertanian, yaitu sebesar 8,53%. Sistem sosial masyarakat di Banten. Sistem sosial adalah semua unsur sosial yang saling berhubungan, di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial. Pada tahun 1527, Banten diislamkan oleh Fatahillah. Kehidupan sosial masyarakat Banten pun secara berangsur-angsur mulai berlandasan ajaran-ajaran Islam. Setelah Banten berhasil mengalahkan Pajajaran, pengaruh Islam pun makin kuat sampai dengan daerah pedalamannya. Kehidupan sosial masyarakat Banten semasa Sultan Ageng Tirtayasa disebut cukup baik karena Sultan Ageng Tirtayasa memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya terdahulu. Pemerintahan Banten di Jawa Barat menggunakan aturan dan hukum Islam, sehingga kehidupan masyarakatnya hidup secara teratur sesuai syariat-syariat Islam. Selanjutnya yaitu struktur sosial masyarakat di Banten. Dari beberapa catatan orang asing yang mengunjungi Banten pada masa Kesultanan, mereka menggambarkan struktur masyarakat di Banten digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, golongan raja dan keluarga. Yang dimaksud dengan golongan raja dan keluarga yaitu golongan yang memiliki status sosial yang paling tinggi karena fungsi dan jabatannya merupakan pemegang kekuasaan politik dan ekonomi. Yang kedua, golongan elit, yaitu golongan yang memiliki status sosial tinggi karena jabatannya seperti bangsawan Mangkubumi, menteri, laksamana, senopati, ulama, tumenggung, dan syah bandar. Yang ketiga, golongan bukan elit seperti para pedagang, nelayan, tentara, petani, seniman, dan pejabat rendahan. Adapun yang terakhir, golongan budak. Yang dimaksud dengan golongan budak yaitu golongan yang tidak mampu membayar hutang.